Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you're really fine. And this week we wanna talk about infinitives of purpose. I believe you are very expert in this field because it's very familiar in the grammar section. But I will inform to you, but this theme or infinitive of purpose very important meanwhile you read the text, because so many question based on the text and it will help for you. Okay, saya rasa kalian udah tahu banget apa itu infinities of purpose, terutama di mata kuliah grammar. Tapi saya akan mengingatkan kembali bahwa komponen ini sangat penting dan sangat membantu buat kalian untuk mencari sebuah jawaban. Kenapa? Kayak gitu. Iya, biasanya seperti itu ya. Okay, we wanna talk about this. The first thing we wanna talk about the formation of infinities of purpose. Kita akan ngomongin tentang formasinya kayak gimana, susunannya kayak gimana sih tentang infinitive of purpose. Ternyata susunannya sangat simple. Yang pertama kita butuh to. Setelah itu kita butuh base verbnya. For example, kita punya base verbnya buy, find, and then get. Kalian cuma nambahin to buy. Jadi tambahin lagi jadi to find. Yang asalnya get ditambahin jadi to get. It's very simple. Something like your life. It's very simple ya. Seperti kehidupan kita atau kehidupan kamu. Infinitive of purpose itu simple. Jadi ada to-nya di depan, ditambah base verb. Ingat ya? Oke, go. Oke, nah aplikasi dari infinitive of purpose biasanya digunakan untuk, kehalang. Sekarang enggak ya? Digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan dan kenapa kegiatan itu harus dilakukan. Gitu. Jadi ada penjelasannya ketika kamu membuat sebuah kalimat, melakukan sebuah kegiatan, terus menjelaskan kenapa sih kegiatan itu harus dilakukan. Nah, ketika si penulis melakukan sebuah pemaparan, sebuah kegiatan, dan lalu dijelaskan kenapa kegiatan tersebut harus dilakukan ataupun dikerjakan, biasanya melakukan penekanan dengan menggunakan infinitive of purpose. Oke. Nah, selain itu, infinitive of purpose juga berfungsi sebagai mempersingkat, untuk mengefektifkan, dan juga untuk meringkas atau mempersingkat kata-kata agar lebih dimengerti dan lebih dipahami oleh si penulis. Jadi make sense banget, easy to understand, and then no waste of word. Jadi nggak membuang kata-kata yang banyak. Jadi lebih simple, efektif, padat, dan efisien. Contohnya, ini kalimat yang biasa ya. I went to the mechanic because I want him to fix my car. Ketika kita menggunakan infinitive of purpose, kalimatnya menjadi sangat simpel. Jadi, I went to the mechanic to fix my car. Jadi, because I want him to itu merupakan sebuah kalimat yang bagus juga, tetapi keefektifannya masih kurang. Dan ketika kita menggunakan infinitive of purpose, maka informasi yang dijelaskan kepada si pembaca ataupun kita sebagai penulis akan lebih cepat diserap. Apakah kalimat nomor 1 ini berarti salah? Enggak juga. Enggak ada salahnya. Jadi dua-duanya itu benar. Tapi konteksnya ketika kita ingin menggunakan sebuah
kalimat yang cepat dimengerti, kita boleh pakai yang nomor 2. Ataupun misalnya, pengen tulisan kita kelihatan banyak gitu, pakai cara nomor 1 gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, jadi dua-duanya gak ada yang salah, semuanya benar dan saling mengisi. Ya, oke. Oke, good. Next. Nah, contoh yang selanjutnya, kita akan bermain dengan contoh biar kita lebih cepat paham. Kita punya 2 kategori. Yang pertama kalimat biasa atau regular sentence. Yang kedua kita menggunakan infinitive of purpose. Kalau kalimat biasanya kayak gini. I went to Japan because I want to learn Japanese. Tapi ketika kita aplikasikan infinitive of purpose, kalimatnya menjadi I went to Japan to learn Japanese. Jadi ada beberapa kata yang kita hilangkan biar lebih efektif dan juga efisien. Nah, saya udah tandain yang merahnya itu kita hilangkan. Jadi I went to Japan to learn Japanese. Good. Okay, next sentence. They study a lot because they want to get good results. Itu regular sentence. Nggak salah, masih benar juga. Tapi kita aplikasikan infinitive of purpose-nya menjadi they study a lot to get good results. Jadi, because they want-nya itu kita pangkas, kita hilangkan, dan juga menjadi kalimat yang lebih efisien dan juga tidak mengurangi esensinya. Oke. Contoh yang selanjutnya, the children went to the market. The children went to the park because they want to play football. Contohnya yang regular sentence. Terus kita aplikasikan infinitive of purpose-nya menjadi the children went to the park to play football. Jadi ada beberapa kata yang kita hilangkan, yaitu kata because they want. Yang udah ditandain yang merah itu ya, kita hilangkan. Paham? Paham. Jadi intinya ada beberapa kalimat yang kita hilangkan tanpa mengurangi esensi dengan tujuan untuk mengefisiensikan dan juga mempercepat penyerapan informasi oleh si penulis kepada si pembaca. Goodbye. Next. Nah, the function of infinitive of purpose. This is very important for you. Okay? Informasi yang sangat penting buat kalian bahwa infinitive of purpose itu berfungsi sebagai menjawab sebuah pertanyaan yang diawali oleh kata why. Banyak banget ya ketika kita sudah bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dengan bacaan, itu pasti ada nyempil ya. Nyempil 1 biji ataupun 2 biji, seekor ataupun 2 ekor tentang why. Nah, kita harus tahu dari sekarang sampai kalian tutup usia, ketika ada kata why dalam sebuah pertanyaan, kita harus langsung cari infinitive of purpose-nya. Ya, berarti itu adalah jawaban dari pertanyaan dari si why. Oke, misalnya di bacaannya ada I went to the mechanic to fix my car. Nah, dalam sebuah percakapan ataupun tanya jawab nanti biasanya si Q itu memberikan sebuah informasi I went to the mechanic. Lalu si lawannya bertanya why. Nah, jawabannya udah pasti ada di belakangnya, to fix my car. Pokoknya kalau ada why, kalau langsung kalian cari infinitive of purpose dalam sebuah teks bacaan yang kalian baca ataupun kalian sedang cari jawabannya. Itu mempersingkat dan juga sangat membantu ketika kalian dihadapkan dengan waktu yang sangat terbatas dan juga dituntut untuk mencari jawaban yang sangat benar. Jadi intinya ketika kalian menemukan pertanyaan why, langsung kalian cari to apa, langsung kalian pilih jawabannya. Ataupun kalau misalnya esai ya tinggal dipindahin aja dari atas ke bawah, ya kan ya. Gampang, it's very easy, okay? It's the most important
tips for you. Okay, next slide. Okay, thank you. This is your favorite slide. Thank you. It means that the lesson is. And thank you for coming. See you next week. Keep healthy, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.